bagaimana kemudian peserta-peserta yang belajar Quran itu mahir. Kalau kemudian ada peserta nanti yang nggak bisa, saya pastikan yang salah itu gurunya. Bun, saya hari ini bawa 3 santri saya dari Jakarta, dari Bekasi, ya. Mereka lah yang hari ini saya kasih waktu untuk ngajar di sini. Saya harus mendampingi mereka. Karena apa? Mereka baru 1 tahun di tempat saya. Ini tahun kedua, lagi praktek lapangan namanya. Nanti tahun ketiga mereka harus buat aplikasi Android, buat aplikasi website, supaya pembelajarannya nanti sudah tidak manual seperti ini lagi. Belajarnya semua sudah pakai aplikasi, ya. Nah, mereka lagi latihan lapangan nih. Nanti namanya ada mujahid tuh. Mujahid yang ngajar. Ya. Jadi nanti akan mengajar sama kita semua. Kalau ada nanti di antara ibunda, ayahanda, dan adik-adik yang nggak bisa, yang salah gurunya. Tenang aja. Ya. Guru yang salah. Karena tidak mungkin ada murid yang bodoh. Tidak mungkin ada anak yang bodoh. Yang salah adalah gurunya, yang salah adalah orang tuanya. Imam Syafi'i menjadi ulama besar bukan karena kepintaran Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i menjadi ulama besar, kitab-kitabnya sampai hari ini dibaca banyak umat. Karena apa? Karena ibunya punya cita-cita besar bahwa Imam Syafi'i harus jadi ulama. Pada usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah mulai mengajar. Karena dia sudah hafal banyak hadis, sehingga dia menulis Muwatta itu. Jadi saya juga mau mengatakan kepada adik-adik semua, dek, anak-anakku semua, cita-citamu itu ada sama ibumu dan ada sama sekolahmu. Kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan orang tua masukin anaknya tanpa cita-cita. Kamilah sebagai pendidik yang kemudian harus mempunyai cita-cita. Saya harus katakan kepada ibunda dan ayahanda semua, santri saya hari ini ada 11. Karena saya menerima beasiswanya setiap tahun itu hanya 20. Ini masuk ke tahun kedua, seharusnya 40. Tapi Allah hadirkan untuk tahun ini hanya 4 orang. Dari Aceh dan dari Bengkulu yang ada. Dikasih Allah 4 orang, saya akan rawat itu dan saya akan pastikan mereka sampai pada tujuannya. Tapi perlu bunda dan ayahanda tahu, sampai sekarang saya ada beberapa santri itu saya nggak tahu bapaknya yang mana, emaknya yang mana, ya, karena dia hadir ke hadapan saya tanpa orang tuanya, tanpa ibunya, tanpa ayahnya. Tapi harus saya punya cita-cita bersama-sama mereka. Mereka harus sampai titik itu. Mereka nggak boleh jadi sampah masyarakat. Mereka tidak boleh motor-motori masyarakat. Mereka harus bermanfaat. Pelatihan yang pertama yang kita lakukan di gedung Dewan Dakwah itu, kemudian bertemulah sama, saya nyebutnya Ustazah Nafisa, tapi di sini disebutnya Ustazah Penti. Penti itu yang mana? Saya bilang. Penti. Di sana ada siapa? Ustazah Nafisa sama Ustazah Penti deh. Itu Penti sama Nafisa itu beda atau sama orangnya? Baru pagi tadilah saya tahu kalau Penti sama Nafisa itu orangnya satu. Ya, orangnya satu. Gitu. Akhirnya saya bilang, ayo. Beliau ngadu sama saya punya sekolah yang kemudian itu dari orang tuanya. Saya bilang ayo sama-sama, karena nasib saya sama. Saya memperjuangkan perjuangan orang tua saya yang dulu dia buka hutan di Medan sana, kakek saya yang membuka hutan di Medan sana, kemudian hari ini harus saya jadikan pesantren. 3 hektar di sana kita tanemin durian semuanya. Durian yang sudah tinggi baru saya mau buat rumah-rumah segitiga agar di Medan itu menjadi pesantren suluk.
menjadi pesantren yang mendekatkan diri kepada Allah, maka di Medan itu kami namakan namanya pesantren Darul Mutmainin. Belajarnya cukup seminggu saja. Saya pastikan dengan waktu seminggu itu bisa terjemah Quran. Saya pastikan waktu belajar hanya sebulan bisa iqra'ul Quran. Saya pastikan kalau kemudian bunda dan ayahanda atau adik-adik datang ke pesantren saya selama 3 bulan, saya pastikan pulangnya pasti bisa baca kitab kuning. Dengan syarat 1, yaitu bisa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, susah saya ngajarin. Jadi syarat mengikuti metodologi ini adalah mampu membaca Al-Quran. Saya masih punya jatah 16 orang lagi. Kalau bunda dan ayahanda punya anak, cucu yang tamat SMA, bolehlah kirim ke tempat saya. Makannya kami siapkan, sabunnya kami siapkan, seluruh pembelajaran di sana kami siapkan. Yang tidak punya laptop kami kasih laptopnya, tapi tidak dimiliki. Sebab apa? Sebab itu niatnya hanya untuk pembelajaran. Kenapa kami butuh laptop? Karena memang ngajarin aplikasi itu tidak mungkin nggak pakai alat itu. Makanya semuanya fasilitas itu kami usahakan. Ya. Jadi kita bismillah sama-sama. Ayo nih, ada berapa santri kita di sini? Boleh nggak saya bopong ke Bekasi santrinya 6 orang ini sebulan aja? Ya, saya bopong santrinya, berapa santri ada di sini? Sebulan aja belajar sama saya di sana. Ya, belajar selama sebulan, nggak usah pikirin makannya, kami kasih makannya. Nanti pulang kemari, saya pastikan dia bisa iqra'ul Quran. Setelah itu teruskanlah di sini. Daripada kemudian saya harus ngajarin 3 hari kemari lagi, 3 hari kemari lagi, 3 hari kemari lagi, nggak tuntas-tuntas. Saya hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Ini adik-adik udah bisa baca Quran kan? Tahfiz ini. Hah? Ya dari rumah tahfiz. Dari rumah tahfiz lagi. Ya. Tolong kasih waktu aja saya 2 minggu aja untuk ngajari mereka. Tapi adanya di tempat saya. Kalau saya adanya di sini, pikiran saya macam-macam di sini. Nanti anak-anak di sana berasnya gimana? Kangkungnya gimana? Cabenya di sana mati atau hidup kayak gitu ya. Jadi palanya banyak. Tapi kalau dia berada di pesantren saya tinggal tunjuk santri-santri saya. Saya pokoknya mau anak ini seminggu bisa terjemah Quran. Jadi saya tunjuk. Dan itu juga sebagai latihan santri-santri saya untuk mengajar. Karena tidak ada guru yang terbaik kalau dia tidak mengalami pengalaman panjangnya. Tidak ada guru yang baik kalau cuma dia bisa retorika di depan. Kami harus katakan kepada seluruh guru di dunia ini, guru yang baik adalah guru yang menjadikan muridnya pintar, bukan menunjukkan kepintaran di hadapan murid. Selama ini kita salut kepada orang, kepada ustadz, kepada kiai yang pintar. Tapi kita jarang salut kepada kiai, guru yang memintarkan murid-muridnya. Kami tahu takdir kami menjadi seorang guru adalah kami akan biasa begini-begini saja. Tapi mimpi kami adalah murid-murid kami harus menjadi ulama-ulama besar. Itulah mimpi kita. Ya, jadi kami akan bangun itu. Kami akan siapkan. Dan alhamdulillah mulai hari ini itu sudah banyak orang-orang di Jakarta sana yang mau mewakafkan rumahnya untuk menjadi rumah tadabbur Al-Quran. Kami minta waktu kepada mereka semua, kasih kami waktu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan semua aplikasi. Dan nanti semua rumah tadabbur Quran itu pembelajaran tahfiznya,
pembelajaran tahsinnya, pembelajaran terjemah dan i'rab Qur'annya, semuanya sudah pakai layar lebar. Jadi tinggal klik-klik saja situ. Gurunya hanya menjadi mentor, ya. Guru-guru itu hanya menjadi mentor dan menjadi suri tauladan. Ya, makanya santri-santri kami yang laki-laki nggak ada yang merokok. Ya, yang merokok saya paksa supaya tidak merokok. Ya, yang merokok boleh merokok, tapi saya paksa gimana caranya supaya nggak merokok. Karena apa? Karena mereka akan menjadi suri tauladan. Suri tauladan siapa? Suri tauladan anak-anak. Itulah yang akan kita buat. Tapi ibunda dan ayahanda dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar itu kami bagi menjadi 3 otak. Kira-kira kita punya otak ini enggak ya? 3 otak. Pertama itu otak kiri. Sekalipun ya orang-orang sufi itu tidak akan membagi otak itu, tapi kami orang pendidikan, kami membagi otak itu. Otak kiri itu cara belajarnya melotot. Maka semua ini yang sedang melototin saya, itu artinya sedang memaksimalkan otak kirinya. Otak kiri itu cepat. Ya. Siapa yang menggunakan otak kiri itu cepat paham. Tapi ingat, dia 7 jam hanya menyimpan memori. Setelah 7 jam dia akan mengalami penurunan daya ingat. Maka siapa yang hari ini melototin saya, paham dia yang akan saya omongkan, paham. Tapi keluar dari pintu itu, apa yang dibilang si gendut tuh? Ngomong apa dia tadi? Karena apa? Karena masuknya adalah di otak kiri. Ada otak namanya otak kanan. Otak kanan ini agak lola dia, loadingnya lama, lemot dia. Kayak saya kemarin di Ciamis, internet saya begini aja. Nah, disinilah kami baru bisa ngedit video yang ini. Ya, baru bisa kami ngedit video. Karena waktu di Ciamis, lama ya, otak kanan mungkin di sana. Jadi otak kanan itu lama sekali. Tapi dia mampu merekam memori sampai 7 hari. Bagaimana cara belajar otak kanan? Cara belajarnya senyum. Maka siapa di antara kita yang sering senyum, lemot dia. Siapa ibu-ibu yang kerjanya senyum, sana sini senyum, sana sini senyum, biasanya loadingnya lama. Ya, suruh belanja habis maghrib, pulang habis subuh. Siapa yang kerjanya senyum, suruh belanja. Tapi yang otak kirinya aktif, kerjaannya cekak-cekak. Maka kita harus tahu anak kita ini otak kirinya bagaimana, otak kanannya bagaimana. Anak-anak kita kemudian ribut kalau lagi ngaji, kita marahin. Akhirnya apa? Besarnya dia nggak mau ngaji. Karena di kepala dia kalau ngaji dimarah. Anak-anak kita ke masjid, ya, ribut, dimarahin sama takmir masjid. Akhirnya anak-anak kita malas ke masjid. Karena apa? Yang melekat begitu. Sama pun anak-anak yang seusia itu, kalau kemudian dia minta jajan saat ada tamu, bunda harus berani mengatakan, nanti ya nak, bunda lagi ngomong dulu sama ini. Jangan pernah bunda kasih duit, jajan. Nanti setiap ada tamu dia minta duit. Gak percaya, coba satu anak, oh ini saya coba deh anak saya yang ini, setiap ada tamu dia ribut, saya kasih duit supaya jajan. Besok dia setiap mau minta duit pasti begitu. Tengok dulu, oh ada tamu nih, baru dapat deh. Minta duit dulu, beli makaroni gitu ya. Makaroni belinya. Makaroni, kasih duit.
Karena apa? Karena itu yang membekas pada diri kita. Saya prihatin kepada negeri ini bahwa pendidikan kita habis diamburadul. Siapa di sini yang jadi guru? Siapa yang puas dengan kurikulum negara kita ini? Gak ada. Tahun ini diganti, tahun ini diganti, tahun ini diganti. Semuanya itu hanya bisnis edukasi. Ya, semuanya itu hanya bisnis para profesor pendidikan untuk merubah kurikulum. Merubah bahasa. Yang tidak pernah merubah kurikulum adalah para kiai, pondok pesantren. Dengan iktikat mereka tidak merubah, akhirnya begitu-begitu aja. Pesantrennya tidak pernah berkembang. Karena apa? Gak mau perubahan. Pokoknya gurunya ngajarin gitu, dia harus ngajarinnya gitu. Kalau lebih dari itu gak berkah katanya. Kami ubah. Ya, karena sesungguhnya yang saya alami adalah belajar yang benar itu adalah saat mengajar. Dan orang yang selalu senyum, otak kanannya aktif, Bun. Anak kita tuh kalau yang sering senyum, otak kanannya aktif, tapi lemot ya. Dan Al-Quran ternyata tidak diturunkan ke otak kiri dan ke otak kanan. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Quran itu diturunkan ke sudur, ke hati. Maka Nabi Muhammad dibelah hatinya ketika dia masih bayi pertama kali. Yang kedua kali ketika dia akil balik, dibuka hatinya. Yang ketiga kali ketika Isra dan Mi'raj. Maka kemudian wajar wudhu itu sunnahnya menjadi di 3 kali basuh. Padahal sekali basuh saja cukup. Tapi kalau kemudian 4 kali basuh, 5 kali basuh, 6 kali basuh, 7 kali basuh, jadi makruh ya. Berlebihan. Jadi haram. Di mana ngambil 3 kalinya itu? Bab tohara itu diambilnya ketika hati Nabi Muhammad itu dibersihkan. Dan yang kedua, yang selanjutnya syaratnya adalah kita tahu apa nih cara belajar sudur. Sudur ini kami kasih bahasa namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini ternyata hanya pengulangan. Maka di metode Yasir ini dari awal sampai akhir kerjaannya nyanyi aja. Menghafal semua kaidah-kaidah bahasa Arab itu dengan nyanyi aja. Jadi nyanyi terus, nyanyi praktek. Boleh tidur-tiduran belajarnya, boleh sambil makan, boleh, yang penting suaranya keras. Tidur boleh tapi bersuara. Gimana itu bayangin lah. Ya, belajarnya boleh tidur-tiduran tapi suaranya kencang. Maka saya bilang sama Ustazah Nafisah, saya akan bantu bagaimana sekolah ini maju. Gimana caranya? Ya, kita harus gabung nih sama seluruh elemen. Kita harus silaturahmi nih ke seluruh warga. Kita harus satukan kekuatannya ini. Keluarga harus nyatu, kemudian pimpinan yayasan harus nyatu, semuanya harus nyatu. Kita samakan persepsi kita, guru-guru semuanya harus nyatu, dan santri juga harusnya nyatu. Supaya apa? Iramanya sama. Ya, iramanya sama. Ketika iramanya sama, barulah rodanya bisa bergulir. Tapi kalau ada yang narik ke sana, narik ke sono, ada yang diem aja, ada yang dobrok aja, ada yang nyapu, kemudian nggak ada yang peduli, semuanya tidak ada kepedulian, kita nggak akan bisa menjalani roda ini. Jadi nanti Ustazah Nafisah
siapa muridnya yang sudah bisa baca Quran? Ya, kalau boleh saya bopong ke Bekasi dulu sebulan, pesantreninlah ke Bekasi saya sebulan. Ya, yang dari rumah tahfiz ini kalau mau kemudian tempat saya sebulanlah di sana. Hitung-hitung sekalian liburan. Ya, hitung-hitung sekalian liburan. Ketika pulang kemari ada syaratnya. Ilmu yang dari sana ajarkan di sini. Ya, masa ngajarin nyanyi aja nggak bisa? Ya, ngajarin nyanyi saja nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Itulah kami buat metodologi belajarnya menyanyi. Supaya apa? Supaya anak kecil bisa mengajar. Supaya anak-anak yang kecil bisa mengajar. Nggak usah banyak teori sama anak-anak. Dia harus aktif. Dia harus menjadi habit. Ketika otak kiri dan otak kanan itu diulang, itulah cara belajarnya Sudur. Pada saat itu dia akan menjadi habit dalam diri kita. Dia akan menjadi kebiasaan dalam diri kita. Nanti ketika ada Quran yang wa, dia langsung artinya dan. Bi, dengan, gitu ya. Min, dari. Ila, kepada. Allah, Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Terus begitu. Terus begitu. Maka saya akan mengajak bunda dan ayahanda dan adik-adik semua yang mau kemudian belajar metode ini, ayo. Kalau nggak sempet yang hari ini menjadi tamu undangan, nggak sempet, saya kayaknya nggak bisa belajar ini, ya bolehlah nyantri tempat saya. Ya, nyantri tempat saya. Bawa niat yang terbaik. Jangan pernah pulang sebelum bisa. Tapi saya pastikan sebulan itu pasti bisa. Cukup waktu sebulan. Nggak usah lama-lama. Kalau hanya untuk iqra'ul Quran. Hari ini dunia pendidikan diobrak-abrik. Karakter-karakter manusia hari ini diobrak-abrik. Ya, hari ini semua negeri ini khususnya, semua yang dianggap baik itu adalah siapa yang punya duit. Kalau dia nggak punya duit, dianggap apa? Biasa-biasa saja. Maka untuk menjadi para dai, ayo kita harus jadi orang kaya. Ya, untuk menjadi seorang dai, ayo kita harus pintar, kita harus jadi orang kaya. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang kaya? Menjadi orang kaya adalah yang bukan yang banyak duitnya, tapi yang 24 jam pikiran, hatinya, tubuhnya, pekerjaannya itu adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Sebab apa? Hari ini banyak di Jakarta sana jamaah-jamaah saya yang uangnya banyak bingung untuk apa. Dari muda mereka berkarir sampai punya perusahaan sendiri, sampai kemudian mereka hanya tanda tangan kerjaannya. Hari ini mereka bingung uangnya untuk apa. Pertanyaannya, ketika kita ketemu orang yang seperti itu, kira-kira yang mereka lihat terhadap diri kita apa? Ketika di sana itu banyak orang yang punya uang, dia akan mencari orang yang seperti apa? Tidak ada kata lain kecuali yang punya potensi. Maka orang-orang, adik-adik, ya santri-santri yang punya potensi pasti akan nyambung sama mereka. Pun kita bangun yang di Cianjur itu sampai sekarang itu masih bangun terus dan sampai berkembang terus. Kami mengumpulkan uang 6 miliar itu hanya 3 bulan untuk membangun pesantren. 3 bulan, ya.
itu 3 lantai itu selesai. Karena apa? Karena kita punya satu kegiatan namanya pesantren lansia. Pesantren lansia itu kita patok harganya dengan harga 3.850.000. Nyantrinya di hotel. Mereka di hotel makan enak, berenang-berenang terserah, pokoknya ngaji. Pokoknya ngaji. Ya bagi yang punya uang memang begitu. Yang ikut siapa? Istrinya jenderal. Ada manfaatnya. Yang ikut ada istrinya ini, ada yang istrinya mantan menteri, ada istri yang ini, itu kita ambil. Bayar mereka 3.850.000. Untuk apa? Untuk bayar hotel. Kita nggak ada, nggak ngapa-ngapain kita, nggak dapat apa-apa kita. Habis itu untuk bayar hotel. Yang kami undang siapa yang di Cianjur sana, seluruh pesantren yang ada kiai-kiainya kami ambil. Nanti hari ini kamu ngajarin, Pak Kiai. Hari ini kamu ngajarin. Jadi seluruh pimpinan pesantren itu ngajar di situ. Mulailah kenal-kenal tuh pesantren-pesantren. Tapi kita punya MOU sama seluruh pimpinan pesantren yang ada. Pak Kiai, kami akan kasih beras untuk seluruh santri setiap bulannya. Tapi jangan pernah ambil duit wakaf mereka kepada. Karena kami punya program untuk membangun di Cianjur. Jadi kita bagi beras ke pesantren-pesantren itu banyak. Karena apa? Karena banyak orang yang ngasih uang itu. Tapi ketika untuk bangunan itu belum kami salurkan ke pesantren-pesantren yang lain. Semuanya masih masuk di Cianjur. 3 bulan selesai. Ya. Sekarang ini lagi bangun SMP. Ya, SMP-nya lagi kita bangun. Ya, SMP-nya di sana sedang dibangun. SD-nya sudah berjalan. SMP-nya sedang kita bangun. Tapi santrinya SD sudah ada, sudah. Berapa santri pertama? 5 itu yang ini terus. 5 pun itu santrinya siapa? Anak ustadznya. Bayangkan, ya. 5 santri itu anak ustadznya. Itu yang diajarin. Besok kelihatan baru yang lain mau masuk. Bu, hari ini orang bermau masukin sekolahnya ke kita, yang ditanya fasilitas. Bukan yang ditanya itu anaknya mau jadi apa. Ada orang tua yang ngirim anaknya, Pak Kiai, saya mau anak saya ini jadi hafal Quran. Gak ada. Orang tua cuma nanya, di sini kamarnya kayak mana, kamar mandinya kayak mana, terus makannya gimana, ininya gimana. Karena orang tua orientasinya udah itu. Gak ada yang mikirin, kalau anak saya titipin 5 tahun di sini bisa jadi ulama nggak? Bisa hafal Quran tidak? Gak ada yang mau gitu. Orang tua cuma nanya, di mana kamarnya? Nengok kamarnya. Gimana dapurnya? Di mana kamar mandinya? Habis itu orang tuanya sedih. Aduh, anak saya di sana begini. Maka nanti ibu datang ke Bekasi. Lihat kamarnya seperti apa, lihat kamar mandinya seperti apa, lihat makannya seperti apa. Santren kami tidak pernah buang nasi. Karena kalau nasinya banyak kebuang, itu artinya lauknya gak enak. Ada santri yang nolak makan? Gak ada, santri pada kelaparan. Terus santri buang nasi, itu bukan karena gak enak. Itu bukan karena mereka gak mau makan, tapi karena lauknya gak enak. Beras ada yang harganya hari ini 520 per 50 kilo, ada yang 740 per 50 kilo, ada yang 840 per 50 kilo. Kalau kita jadi pimpinan pesantren, nyari nasinya yang paling bawah harganya, pasti pakai lauk apapun gak enak.
pasti pakai lauk apapun gak enak. Tapi kalau nasinya yang di tengah-tengah, yang harganya 680, 720, pakai ikan asin aja enak makannya. Itu sudah manajemen dari kedapuran. Jadi kalau kita orang dapur nih, nggak lihat beras mahal nih, cari ambil yang paling murah, enggak. Karena apa? Kalau anak makannya kurang, maka menghafalnya juga kurang. Kalau anak kemudian gizinya kurang, ngajinya gini-gini. Nengok ustadznya pun udah 3 tuh. Ini ustadznya yang mana? Ada 3 ustadznya di depan. Maka itu semua pimpinan-pimpinan pesantren harus kita perbaiki. Dan alhamdulillah kami di sana didukung dengan ustadz-ustadz yang ikhlas. Guru-guru yang kemudian bukan nyari gaji, tapi dia memang lillahi ta'ala di sana. Bukan berarti guru yang nggak nyari gaji nggak kita gaji. Konyol namanya. Ya, Bu, ibu mau digaji berapa? Ada beberapa yang masukin lamaran untuk masuk ke pesantren saya. Dia tanya, Ustaz, gajinya berapa? Kata dia, kamu maunya berapa? Boleh nggak Ustaz kalau gaji saya 4.700.000? Boleh. Anak saya bisa kamu apain? Dengan saya gaji kamu 4.700.000, kira-kira sebulan anak saya bisa apa? Kalau 4.700.000 saya gaji kamu, berarti setahun saya gaji kamu 50 juta. 50 juta saya kasih nih sekalian untuk 1 tahun kamu. Murid saya 1 tahun bisa jadi apa? Setaranya. Kalau tidak setara murid-murid saya dengan saya mengeluarkan 50 juta, lebih baik tidak usah. Kenapa saya berpikirnya seperti itu? Karena saya selalu melakukan pertrainingan ini. Untuk apa saya gaji guru itu 50 juta tapi murid saya nggak bisa-bisa? Lebih bagus saya ikutin murid saya ke pertrainingan, bayar 50 juta, dalam waktu 6 bulan dia sudah bisa IT. Saya masukkan ke sini, bayar 20 juta, dia sudah bisa marketing. Karena apa? Itu yang akan memanfaatkan kehidupan dia masa depannya. Tapi kalau ustadz-ustadz kemudian guru-guru minta gaji besar, tapi nggak bisa meningkatkan kualitas santri, lebih baik nggak usah. Makanya kita buat trainingan terus-menerus. Santri-santri harus ikut training. Santri-santri harus ikut metodologi yang terbaik. Supaya apa? Supaya nggak monoton hidupnya. Supaya banyak bekalnya. Nanti ketika sudah beranjak dewasa, barulah akan merasakan manfaat dari keilmuan itu. Jadi saya berharap kepada ibunda, ya, khususnya untuk Nafisa, ayo perbaikin ini. Sekolah ini diperbaiki. Ya, apa sekarang ini yang menjadi kekurangan, yang menjadi potensi, list semua. Ini sudah ada bangunan ini. Banyak orang nggak punya bangunan tapi punya rumah tahfiz. Masa kita sudah punya bangunan, nggak punya sekolah yang bagus, nggak punya rumah tahfiz yang bagus? Berarti ada salah dalam manajemen dan ada yang salah dalam bersyukur kita kepada Allah. Jangan sempat nanti kemudian digempakan sama Allah, bangunan ini runtuh. Kan Allah kalau ngambil barangnya suka-suka Allah kan. Digoyang aja sekali saja. Karena apa? Karena Allah sayang, nggak mau ya penerus-penerus dari almarhum kemudian banyak dosanya, karena kemudian nggak memanfaatkan barang yang ada, digoyang sama Allah sedikit aja, runtuh semua. Itu nggak kita harapkan. Jadi kita ini sebagai generasi mudanya, sebagai penerusnya harus lebih baik daripada orang tua kita. Begitu juga para santri. Ya, insya Allah nanti kita akan mulai pembelajaran. Kira-kira yang ikut pelatihan siapa aja? Bukunya ambil.
Kan di sini ada yang tamu undangan, kemudian ada yang mau ikut pelatihan kan. Nah, yang mau ikut pelatihan sampai selesai siapa saja? Ya Bun, mau nanya. Oh, mau nanya atau ikut pelatihan? Jadi yang mau ikut pelatihan kami siapin bukunya. 3 hari. Ya, Hah? 3 hari. 3 hari. Ya, kelemahan metode ini kalau hari ini mengikuti, besok nggak mengikuti, hari ketiga mengikuti, insya Allah nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Daripada 6 tahun. Daripada nggak tahu, berarti nggak usah dapat buku. Ya. Dan nggak usah beli bukunya, karena bukunya nggak bisa dipelajarin sendiri. Bunda udah belajar di pesantren 25 tahun, make buku saya, insya Allah nggak bisa dipelajari. Ya, insya Allah nggak bisa dipelajari. Jadi siapa kemudian yang akan mengikuti sampai 3 hari, sampai hari Ahad, ya tulis ininya, ya tulis namanya, ya tulis di situ supaya nanti absennya kita tahu. Ya, biar dikasih buku sama Ustazah Nafisanya. Ya, biar dikasih buku. Ini hasil penelitian saya dari tahun 2009 sampai saat ini. Ya. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti di antara Bunda yang punya sekolah lagi, bolehlah terapin. Saya akan bantu untuk menerapkan ini. Ya. Jadi kalau nanti yang di Ciamis itu ada rumah tahfiz Aulia, itu insya Allah akan kita jadikan tempat rumah tahfiz yang menerapkan metode Yasir, dan di sini juga. Saya harap nanti murid-muridnya Ustazah Nafisa, ya gimana caranya sebulan sama saya. Gimana caranya Ustazah Nafisa ngomong sama orang tuanya agar sebulan dia ikut saya di sana. Saya pastikan dalam waktu sebulan itu saya training, saya godok, saya benerin semuanya supaya kemudian mereka pulang bisa i'rabul Quran. Kalau nanti mereka sudah bisa i'rabul Quran, tampilkan saja ke SDIT itu, tampilkan saja ke SMP itu, tampilkan saja kemana-mana, promoin aja kemana-mana supaya semua orang yang tamatan SMP itu masuk kemana. Tinggal kita perbaikin kelas-kelas kita. Ya, nggak usah lagi pakai kursi-kursi kayak gini nih. Semua kursi belajarnya kalau bisa pakai meja bundar. Ya, jangan ikutin lagi Belanda ini. Ya, karena ini warisan dari Belanda. Kalau yang duduknya mulai ke belakang, biasanya yang paling belakang itu niat dari rumahnya sudah mau tidur. Makanya nggak ada. Kita sekolahnya harus pakai meja bundar. Supaya apa? Supaya tidak ada diskriminasi. Supaya anak itu semuanya dimanusiakan. Nggak ada yang pintar duduk di depan, yang kurang pintar duduk di belakang, nggak ada. Itu harus kita perbaiki. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu memang dimanusiawikan. Ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah SWT. Panitia banyak ketakutan, Ustazah Nafisa banyak takutan kalau nggak ada pesertanya. Bagi saya 1 orang pun saya ajarin. Mau ongkos saya dari Jakarta sana kemari lebih mahal daripada kemudian ngajarnya, itu akan tetap saya lakuin. Karena saya hakul yakin disitulah Allah ridhonya. Mau berapapun muridnya kita ajarin. Ya, kita ajari. Karena apa? Perjalanan kami ini adalah perjalanan yang kami selalu komunikasi sama Allah. Kami tidak pernah tahu siapa peserta yang akan ikut pembelajaran ini. Kami tidak pernah tahu siapa orang yang terpaut hatinya dengan Quran. Karena semua orang-orang yang hatinya terpaut dengan Quran itu semuanya karena Allah yang memilih. Jadi Bunda dan Ayahanda hari ini hadir di sini, bersyukurlah karena Bunda, Ayahanda yang dipilih Allah, yang hatinya itu keretak terhadap Al-Quran.
yang hatinya itu terpaut dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan selesaikan sampai hari Ahad. Ya, hari Ahad saya balik karena Senin saya harus istirahat. Selasa pagi subuh saya harus bawa jamaah lansia ke Bali. Jadi saya jalannya sama ibu-ibu lansia. Kenapa jalannya sama ibu-ibu lansia? Ya di situ ya tadi ada mantan pejabat, ada apa? Hanya untuk nyenangin mereka. Paling nanti perjalanan kita ke Bali cuma belajar jamak qasar. Kami buat namanya adalah pesantren on the road. Ya, pesantren on the road. Pelajarannya cuma apa? Sholat jamak qasar. Ayo bunda kita jamak qasar gimana? Doanya gimana? Gitu. Tapi setelah itu ketika mereka kemudian saya minta bantuan, Bun, hari ini kita mau buat ini. Siapa Ustaz? Butuh apa? Semen. Butuh apa? Besi. Begitu. Dan harus ada orang yang seperti itu. Kerjaannya adalah ngenak-ngenakin para lansia. Ngasuh para lansia. Ya. Makanya badannya gemuk karena makannya enak terus. Ya, para lansia itu ngasih makan enak-enak terus. Makanya kemudian ya kita tetap sama-sama. Siapa yang harus menjalani itu ke depannya? Saya berharap anak-anak santri ini. Dek, kamu gak akan ngerti negara ini. Kamu tidak akan bisa jalani hidup nyaman di negeri ini kalau kamu gak punya jaringan, kalau kamu gak punya ordal. Kalau gak ada orang dalamnya, kamu gak bisa masuk. Ayolah, ya, jadikan saya ordalnya untuk masuk ke para lansia. Walaupun kamu kemudian menjadi para lansia. Ya, jadi ayo bersinergi bareng-bareng, ayo sama-sama kita menyatu supaya apa? Supaya kita nanti ke depannya bisa mengayomi mereka itu. Kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Bisa? Yang dari rumah Tafis mana? Berapa orang? Angkat tangan. Berarti 6. Oke, 6. Ini santri sini mana? Ustaz Nafisnya mana? Santrinya mana nih? Yang 6 orang lagi? Itu harus saya benar-benar ini. Yang 6 orang bawa saya di sana. Iya. Ini bisa saya bopong nanti. Bisa di Nanti diomongin biar saya bopong. Santrinya saja Nafisa pun saya bopong. Ya, gimana caranya supaya sebulan selesai. Tapi kalau ibu-ibunya ikut pelatihan siapa aja? Ibu mau ikut ya? Bertiga. Oke. Yang mau ikut pelatihan nanti kita ngumpul di sini. Kita akan kasih tahu gimana strategi cara mengajarnya nanti. Ya, kita akan kasih tahu gimana metodologi pembelajarannya. Kita akan kupas logikanya sampai bisa menghirau. Kok bisa ya 2 minggu itu selesai materinya? Kami akan buat rangkaiannya. Ya, dan pengalaman inilah yang mudah-mudahan bisa ibunda dan ayahanda dan adik-adik semua rasakan. Sampai sini kita istirahat saja dulu. Ya, siap-siap sholat Jumatnya. Nanti habis sholat Jumat kita belajar lagi. Bisa? Baik, kita tutup. Gimana, ada pertanyaan? Ibu mau ada tanya? Atau mau pulang? Menyiapkan suami. Oh iya, menyiapkan suaminya. Dirawat ya Bu suaminya, jangan sempat lepas. Ya, nanti kita akan ketemu lagi setelah sholat Jumat. Ya, mari kita tutup dengan doa. Billahi ta'ala ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa kami ini ya Allah. Ampuni dosa kami ini ya Allah. Seberapa banyak kesalahan yang telah kami lakukan, ampuni ya Allah. Maafkan ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada ibunda kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada ayahanda kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kesalahan-kesalahan kami itu menjadi penghalang rezeki-Mu hadir kepada kami ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kesalahan-kesalahan itu sehingga Engkau tidak pernah melindungi kami ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kesalahan-kesalahan itu sehingga Engkau menjauh dari kami ya Allah. Kami butuh Engkau ya Allah. Kami butuh Engkau pilih ya Allah. Kami butuh Engkau memilih kami untuk menjadi hamba-Mu yang selalu sujud, yang selalu taat, yang selalu mencintai Al-Quran. Allahumma ya Rabb, kalaulah sekiranya kami menjadi anak belum baik, masih ada waktu, kami izinkan kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Kalau kami masih menjadi orang tua yang tidak baik, kasih waktu sedikit saja untuk kami bisa menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik. Ya Allah, sekiranya nanti Engkau mengirimkan malaikat Israel hadir di hadapan kami untuk menyambut nyawa kami ini, izinkan kami, wafatkan kami dalam keadaan yang baik, pada waktu yang baik, dalam kondisi yang baik. Hadirkan semua anak-anak kami di hadapan kami untuk mentalkinkan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Izinkan tangan-tangan mereka yang memandikan jenazah kami ini ya Allah. Izinkan tangan-tangan mereka yang mengkafani jenazah kami ini ya Allah. Izinkan mereka yang menjadi imam dalam sholat jenazah kami itu ya Allah. Jadikan pelukan mereka itu menjadi pelukan yang terakhir yang mengantarkan jenazah ini ke tempat beristirahat itu ya Allah. Jadikan pundak-pundak mereka yang mengangkat jenazah kami ke tempat peristirahatan kami. Jadikan mulut-mulut mereka mengeluarkan doa-doa yang selalu ingat mendoakan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu istiqomah dalam taat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, pilih kami menjadi hamba-Mu ya Rabb. Tunjuk kami menjadi hamba-Mu, menjadi hamba-Mu yang selalu bersujud padamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah ketemu habis sholat Jumat di jam 1:30 saja. Ya, 1:30 sampai asar insyaallah kita akan mulai pembelajaran kita. Ya, besok kita akan belajar lagi, besok jadi sampai hari Minggu, sampai hari Ahad itu insyaallah selesai sampai menerjemahkan Quran. Dan yang punya HP, punya internetnya bawa, karena kami nanti akan di akhir akan kami kasih aplikasi untuk kamus Al-Qur'annya. Jadi nggak usah
punya buku kamus Quran, sudah kami buat aplikasinya. Sampai sini kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada ibunda dan ayahanda seluruh jamaah yang hadir hari ini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.